Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081666213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan terus akan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita ada dalam doa, pujian dan penyembahan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat online, YouTube channel dan juga Facebook. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat di Holy Spirit Room, Bapak Saudara siapkan hatinya juga untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami sampai hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Kau terus bawa kami, gerejamu, umat-umatmu untuk mengalami Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu, biarlah Kau nyatakan itu buat kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari bersama-sama naikkan pujian, katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita datang sembah ya Bapak Ustaz. Tuhan, di saat-saat yang indah ini bersama-sama kami datang ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang boleh memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dari hari ke hari ya Tuhan. Dari minggu berganti minggu, dari bulan berganti bulan, bahkan dari tahun berganti tahun. Kami bersyukur. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan tetapkan buat kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua janji firman-Mu buat kami. Oh Tuhan, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami angkat hati kami kepada-Mu. Terima kasih
kesetiaan-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dari awal katakan, Engkaulah, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam
Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Penuhi kami, jamah tiap kami Bapa dalam nama Yesus. Jamah hati kami. Jamah pikiran kami. Jamah hidup kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami. Mari saudara datang kepada Tuhan sekarang. Masuk hadiratnya lebih lagi. Masuk hadiratnya lebih lagi. Yes. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini Tuhan. Apapun ya Tuhan keadaan mereka hari ini, Tuhan, ketika mereka berseru kepadamu, biarlah Tuhan menjawab mereka Tuhan. Jawab anak-anak-Mu. Kuatkan mereka. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kuatkan mereka Tuhan. Segarkan mereka. Sembuhkan mereka ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku mengasihi mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Sertai anak-anak-Mu yang dalam kesesakan ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berbicara secara khusus, secara pribadi baginya ya Tuhan. Kuatkan ya Tuhan dan teguhkan hatinya. Tuhan, kirim orang-orang yang tepat ya baginya ya Tuhan. Untuk bisa menolong ya Tuhan. Memberikan ya Tuhan tuntunan nasihat yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus, biarlah Kau bekerja di tengah-tengah kami. Semua yang sakit ya Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus, biarlah mereka menerima kesembuhan sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk ekonomi bangsa kami. Untuk keamanan, untuk stabilitas, untuk cuaca ya Tuhan. Kami minta perlindungan atas Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, pelihara bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga memberkati umat-Mu semuanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan ada 3 faktor penting ya untuk bisa hidup dalam berkat saudara. Nah, mungkin ada di antara kita hari-hari ini sedang mengalami yang namanya setback atau kemunduran-kemunduran, penurunan-penurunan atau krisis di dalam kehidupannya. Saudaraku, entah apapun itu dalam bisnis kah, pekerjaan atau hubungan rumah tangga saudara, atau studi dan masa depan saudara atau pelayanan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Petrus saudaraku. Seringkali Tuhan bisa memakai saudara masa-masa setback, masa-masa kemunduran, masa-masa kadang-kadang saat dimana kita berada di titik terendah dalam hidup kita.
Dengar baik saudaraku, ya kan? Tuhan di dalam kasih-Nya yang begitu besar, ya, dalam kedaulatannya, Dia bisa, saudara, intervensi, campur tangan di dalam hidup kita. Bukan cuma Dia bisa memulihkan, tapi mengangkat kita, saudara, memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Katakan amin, saudara. Ini kisah Petrus, kita sudah tahu semua bagaimana pada di dalam Lukas pasal 5 itu dijelaskan tentang Petrus itu, saudaraku, ya kan, sedang membersihkan jala, saudaraku, di mana semalaman dia bekerja untuk mencari ikan, dia tidak dapat satu ekor ikan pun. Nah, di situ, saudaraku, ya kan, itulah saat, ya kan, yang mungkin paling susah, saat yang sangat sedih buat Petrus. Itu yang namanya krisis setback. Sebagai nelayan profesional, mungkin tidak pernah dia alami, kok bisa nggak dapat ikan, satu ekor ikan pun. Tetapi saya percaya bahwa Allah yang maha tinggi, saudara, punya rencana dalam hidup Petrus. Bahkan sejak Petrus dalam kandungan, bahwa peristiwa itu Tuhan sudah rancang sebelumnya. Dia kirim, saudaraku, juru selamat, yaitu Yesus, itu berjumpa dengan dia di perahu itu. Perjumpaan Petrus dengan Yesus di perahu itulah merupakan satu titik balik dari hidupnya, ya saudara, yang mengubah dari seorang nelayan penangkap ikan menjadi seorang penjala manusia sebagai rasul, saudaraku. Walaupun dalam perjalanannya mengikuti Yesus, saudara, Petrus, saudaraku, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saudaraku. Plus dia juga mengalami, saudaraku, kegagalan demi kegagalan. Saya melihat kisah Petrus ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Tetapi kita mau merenungkan di akhir daripada tahun ini, saudaraku, ya, hari Selasa kita belajar pentingnya telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, bagaimana pentingnya telinga? Ini harus ada. Karena untuk bisa ngerti tentang rencana Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita bisa punya iman, bisa dapatkan firman iman yang terdalam di hati kita. Kita harus punya telinga yang bisa mendengar. Saudaraku, ya kemarin, ya, kita juga membahas, saudaraku, bagaimana pentingnya, ya kan, saudara dan saya, kita sama-sama tenang, saudaraku. Nah, hari ini kita akan bahas 3 faktor penting, saudaraku, yang menyebabkan Petrus, saudara, bukan cuma dia bisa mengalami yang namanya mujizat, saudaraku, dalam pekerjaannya, tetapi juga dia hidup di dalam berkat sepanjang umur hidupnya. Ada 3 faktor penting yang kita melihat yang bekerja dari Lukas pasal 5 ini, saudaraku. Faktor yang pertama adalah, saudaraku, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Coba kita akan baca sama-sama, saudara, Lukas 5 ayat 1 sampai 4. Nih, kita akan baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Baca yang keras. Sedang orang banyak mengerubuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya melihat, saudara, faktor pertama ini bicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengalami yang namanya hidup dalam berkat, faktor pertama kalau saudara mau hidup diberkati oleh Tuhan adalah saudara harus dipenuhi firman Tuhan. Yang pertama, saudara harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi pentingnya, saudara, peranan firman Tuhan untuk membalikkan keadaan yang sedang mengalami kemunduran. Yang pertama, saudara harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Ada 2 kali, saudara, ya, Yesus memberikan perintah, ya kan? Dua perintah ini dimulai dengan kata yang sama, yaitu apa? Bertolaklah. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam.
Waktu pertama Yesus perintahkan Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tujuannya adalah Yesus ingin mengajar orang banyak, mengajar firman Tuhan kepada banyak orang. Saya percaya Simon Petrus juga mendengarkan, saudara, bahkan lebih dekat dengan Tuhan dibanding orang banyak, saudaraku. Yang kedua, setelah Yesus memberitakan firman Tuhan, Yesus memberikan perintah lagi, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dia perintah kepada siapa, saudara? Kepada Petrus. Untuk apa? Untuk tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, saya melihat di sini hal yang luar biasa, bahwa arti kata bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, itu kalau Tuhan tulis sampai 2 kali pesan ini, saudara, saya yakin ada makna penting yang kita bisa renungkan di sini untuk saudara dan saya. Katakan amin. Masuk daripada akhir tahun 2022, kita nanti akan buka ke 2023. Tuhan juga perintahkan kepada kita, Tuhan mau saudara bertolak ke tempat yang lebih dalam, supaya saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, supaya saudara bisa mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Yang kedua, ya saudara, ya kan, langkah kedua adalah Tuhan memerintahkan kita, kalau saudara sudah bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menggali firman, mendapatkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan berikan tuntunan untuk pekerjaan saudara, untuk karir saudara, untuk bisnis saudara, untuk pelayanan saudara, untuk studi daripada saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, ada 2 hal, saudaraku sini. Ya kan, Tuhan mau supaya kita lebih dalam lagi dengan Dia, dengan firman-Nya, saudara. Yang kedua, Tuhan juga mau kita lebih dalam lagi di dalam apa? Keterampilan kita. Tuhan mau sukses, buat hidup kita sukses, saudaraku Yesus. Ya kan, saudara, Tuhan mau pakai saudara. Katakan amin. Sebagai seorang, mungkin sebagai seorang pengkhotbah saya, sebagai gembala, Tuhan perintahkan saya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Untuk apa, saudara? Untuk belajar firman Tuhan. Tetapi tidak cukup itu. Tuhan juga memberitakan saya untuk bertolak ke tempat lebih dalam, untuk bisa memiliki keterampilan yang lebih lagi dalam mengajarkan firman Tuhan, dalam mengatur daripada gereja, manajemen daripada gereja, memimpin kepemimpinan di gereja ini. Itu bicara tentang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Katakan amin. Banyak orang Kristen, saudara, orangnya baik, orangnya tulus, sungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi dia cuma menjalankan yang pertama. Tuhan mau juga saudara tingkatkan skill saudara. Katakan amin. Bertolak ke tempat lebih dalam. Untuk apa? Tangkap ikan. Pekerjaan Petrus adalah menangkap ikan. Tuhan juga perintahkan saudara bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara harus punya pengertian yang lebih dalam, pengetahuan yang lebih dalam. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Lihat sini, ini hal yang luar biasa, ya. Tetapi ini satu hal, ya. Hal yang kita belajar dari Simon Petrus, saudara, di sini, saya melihat begini, saudaraku, bahwa Simon berani melakukan perintah firman Tuhan. Dua-duanya, saudara, itu dia lakukan. Dia dapat firman dari Yesus, perintahnya bertolak ke tempat lebih dalam karena Tuhan mau mengajar firman. Dia dengarkan firman itu. Bertolak ke tempat lebih dalam, dia lakukan juga, saudara, untuk nangkap ikan. Dia lakukan juga. Dia berkata, saudara, sekalipun perintahnya ini gak masuk akal. Seringkali, saudara, perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi karena dia punya keterampilan untuk tebarkan jala, dia tetap lakukan. Saudara Yesus, dia berkata di dalam Lukas 5 ayat 5 dikatakan apa, saudara? Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ini keren, saudaraku. Karena Engkau yang menyuruh, sekalipun aku udah coba kemarin, ya kan, semalam-malam aku sudah coba. Tapi karena Engkau yang menyuruh, itulah firman Tuhan. Saat saudara dapat firman Tuhan,
saudara lakukan firman Tuhan, maka saya percaya mujizat itu akan terjadi. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka hampir apa? Hampir koyak. Jadi saya melihat di sini adalah Simon mendapatkan firman Tuhan, lalu dia melakukan firman Tuhan itu, lalu Tuhan membalikkan keadaan Simon, saudara, dari tempat yang tidak ada ikannya menjadi tempat yang banyak sekali ikannya, dan Tuhan memberkati kehidupan Simon. Katakan amin. Jadi poin yang saya dapatkan adalah begini, saudaraku ya, bahwa saudara dan saya terus-menerus dalam menara doa ini saya dorong saudaraku, bahwa kita harus baca Alkitab setiap hari. Saya dorong saudara tiap hari harus baca Alkitab. Ya. Yang kedua adalah saudara tiap hari ikut menara doa online. Saudara dengarkan pengajaran firman Tuhan setiap hari. Tetapi ada satu hal yang saya tambahkan, yaitu apa? Buat catatan. Buat buku catatan untuk menulis firman Tuhan ini, saudaraku. Saudara tulis. Ya kan? Kalau saudara ini anggap penting, tulis itu. Lalu saudara mulai doakan, mulai praktekkan. Saya yakin terobosan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin, saudara. Karena ketika saudara saya dapatkan firman, kita bisa dengar firman. Dengarnya nggak pakai telinga jasmani saja, tapi pakai telinga rohani yang bisa masuk ke dalam lubuk hati kita. Itu yang penting. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Tidak semua telinga bisa dengar apa yang dikatakan Roh, sampai telinga itu sudah lahir baru. Katakan amin, saudaraku. Jadi tidak semua orang Kristen, saudaraku, kunci yang yaitu saudara mengalami pemulihan, bahkan terobosan, mujizat dan berkat. Kata kuncinya adalah saudara dapat menerima firman Tuhan. Saudara memiliki firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh saudara tentang kisah Yusuf. Yusuf tuh sudah dapatkan yang namanya rancangan Tuhan, dapatkan visi Tuhan. Saudaraku, bahwa dia akan menjadi seorang raja, seorang yang berkuasa, saudaraku, atas ayahnya dan saudara-saudaranya. Kita tahu dalam proses selanjutnya, Yusuf, saudara, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, saudara, lalu dibuang ke penjara. Baru setelah itu dia baru bisa jadi perdana menteri, saudaraku. Lalu masa kelaparan tiba. Saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum dan berjumpa dengan Yusuf. Lalu Yusuf meminta supaya ayahnya pun datang ke Mesir untuk bisa tinggal bersama dengan Yusuf. Ada satu, saudaraku, pemazmur menulis, ya kan, bahwa apa yang menyebabkan Yusuf, saudara, mengalami yang namanya terobosan. Kapan waktu Tuhan, ya kan, mengangkat Yusuf itu tiba. Alkitab katakan dalam Mazmur 105 ayat 17 sampai 21. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Diutusnya seorang mendahului mereka. Mereka ini adalah keluarga Israel, keluarga Yakub. Yusuf namanya, anak dari Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya sampai firman Tuhan sudah genap. Ketika dia sudah dapatkan kegenapan daripada firman Tuhan itu, makanya firman-nya harus dikandung. Kayak Maria, dia mengandung firman, lalu yang menjadi manusia harus ada dikandung. Bagaimana caranya? Itu yang paling pentingnya, membaca, merenungkan, membayangkan, melihat, memperkatakan, dan mempercayai itu terjadi. Seperti seorang perempuan yang mengandung, saudaraku. Dia kan walaupun dia belum lihat, tapi dia percaya ada anak di perutnya, dalam kandungannya. Saudaraku, terkadang juga harus berbicara. Dia berbicara pada kandungannya. Saudaraku, dia sudah membayangkan anaknya seperti apa. Nah, oleh karena itu saudara Yesus, saya percaya bahwa Yusuf itu dia mulai mengandung firman. Sampai waktu kegenapan, saudara, firman itu menjadi manusia, menjadi kenyataan.
Maka Yusuf, saudara, di sini dikatakan raja menyuruh melepaskannya dari penjara. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Katakan amin. Jadi kisah Yusuf ini menjelaskan kepada kita sekali lagi. Betapa pentingnya peranan firman untuk membalikan keadaan dan memberkati kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Jadi saudara dengar kita sama-sama belajar firman tiap hari di Menara Doa Online. Saudara harus bisa mengandung ini, kandungan firman. Janji-janji Tuhan harus disimpan dalam hati. Saudara doakan, saudara bayangkan, saudara renungkan. Katakan amin. Ya. Yang kedua saudara, apa peran yang kedua? Ya saudara, dari kisah daripada Petrus ini yang pertama adalah firman. Tuhan berkata, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara, yang kedua adalah saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, di manakah kita melihat peranan Roh Kudus dari kisah Simon Petrus ini? Saudara lihat di sini. Lukas 5 ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya. Melakukan apa saudara? Perintah firman Tuhan. Untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan menebarkan jala. Setelah mereka melakukannya. Setelah mereka melakukan firman Tuhan. Mereka menangkap, baca keras, sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi Roh Kudus bekerja di saat Simon Petrus mentaati perintah firman Tuhan. Katakan amin. Roh Kuduslah yang menyebabkan ikan-ikan kumpul, saudara, di sekitar perahu Simon. Katakan amin, saudaraku. Jadi di sini saya sering kali berbicara tentang saudara yang buka toko, saudara yang bisnis. Ya. Saudara, bagian saudara ada bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk tebar jala. Siapkan barang dagangannya. Siapkan servis yang terbaik. Siapkan pengetahuan-pengetahuan produk saudara yang terbaik. Tetapi dengar baik saudaraku. Saudara butuh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang bisa datang ke toko saudara dan membeli barang dagangan saudara. Katakan amin. Roh Kuduslah yang mengirim orang-orang memberikan kepercayaan, kasih daripada barang untuk bisa dijual. Kalau saudara sebagai seorang karyawan, sebagai profesional atau apapun, saudara dengar baik. Roh Kudus yang menyebabkan saudara bisa dapatkan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang terbaik, bos yang murah hati, orang-orang yang mendukung saudara, yang mengerti, katakan amin. Ini penting saudara. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu luar biasa. Dan ingat, Roh Kudus bekerja di mana ada firman Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Di mana ada firman Tuhan. Roh Kudus tuh sudah ada. Tapi dia bisa bekerja melakukan mujizat. Prinsipnya saudaraku, pada waktu ada firman Tuhan. Kita baca di Kejadian 1 ayat 1, saudara. Saya ingin ajak saudara untuk melihat, saya bacakan pada saudara. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ini prinsipnya sama-sama. Ya, kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah sudah ada. Saudara, Roh Allah sudah, Roh Allah ada di mana-mana. Roh Allah ada di tengah-tengah saudara. Tetapi Roh Allah, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara setelah adanya firman. Katakan amin. Firman iman. Di sini dikatakan ayat 3. Berfirmanlah Allah. Baru ada kata, ya kan? Jadilah terang. Baru terang itu jadi. Ayat kedua, gelap gulita menutupi samudra raya, gelap. Tapi di tengah-tengah kegelapan ada Roh Allah yang melayang-layang. Mungkin saudara berkata, Pak Sabta, Pak Pendeta, hidupku gelap. Gelap gulita, aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Bingung aku dengan keadaan aku. Apapun keadaan saudara. Dengan masalah aku, kesulitan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Percaya saudara, sebagai orang yang sudah lahir baru saudara, Roh Kudus melayang-layang. Bagian saudara adalah saudara harus punya firman Tuhan.
Saudara harus perkatakan firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Terbukalah Efata, maka terbuka. Bukan mulutnya. Katakan amin saudara, Efata terbuka semuanya. Ya kan? Saudara bernubuat pada tulang-tulang kering itu. Maka tulang-tulang kering menjadi tentara yang besar. Tuhan katakan, ya kan? Asal, ya kan, kamu percaya dan tidak bimbang, maka gunung ini bisa pergi. Hari ini saudara, saya percaya ketika saudara punya firman, saudara perkatakan firman itu, saudara lakukan firman itu, maka Allah akan bekerja jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan dan pikirkan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, Petrus bisa dapat ikan yang begitu banyak. Karena apa? Pertama, dia dapat firman. Dia lakukan firman. Lalu Roh Kudus bekerja. Katakan amin saudaraku. Ya, kita sudah belajar tentang, ya kan, keluhan membuat iblis bekerja untuk menghancurkan hidup kita. Tapi pujian, penyembahan, ucapan syukur, saudaraku, membuat Allah bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin saudaraku. Nah, saudara, peranan Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Makanya saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Salah satu tanda saudara dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Pikirannya dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Hatinya dikuasai oleh damai sejahtera. Itu tanda saudara dipenuhi Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyebabkan Yeriko, tembok Yeriko itu runtuh. Karena Yosua mendapatkan dan mentaati firman Tuhan untuk mengelilingi tembok itu selama 7 hari. 7 kali. Saudaraku, dia dapat firman, dia lakukan saudaraku, maka tembok Yeriko itu rubuh. Kita tahu Panglima Naaman, saudara, Roh Kudus yang menyebabkan Panglima Naaman sembuh dari penyakit kusta. Karena Panglima Naaman mendapatkan apa? Perintah firman Tuhan. Dia lakukan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Katakan amin. Seorang janda nabi, saudaraku, dia bisa melunasi semua utangnya. Karena janda ini mendapat perintah firman Tuhan dari Nabi Elisa. Untuk apa saudara? Untuk pinjam bejana dari tetangganya. Tutup pintu kalau sudah dapat bejananya. Lalu dia punya minyak yang sedikit itu tuangkan ke bejananya semuanya. Dan hasilnya apa? Semua bejana pinjaman itu penuh dengan minyak. Elisa berkata, kamu jual minyaknya. Ya kan? Lalu uangnya untuk lunasin utang. Sisanya untuk kamu bisa berdagang. Saudaraku, jadi saya ingin beritahu kepada kita semua betapa pentingnya saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari kalau kita membiasakan suka berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan, dan suka merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan membalikkan keadaan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Ya kan? Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Coba saudara lakukan doa pujian penyembahan. Lakukan doa pujian penyembahan. Ketika kita naikkan doa pujian penyembahan, sungguh-sungguh saudaraku dari hati kita. Di menara doa online ini, saya bisa ulang lagi. Saudaraku, ya kan, daripada program ini. Dari awal, nyanyi lagi, muji, nyembah lagi. Saudara sungguh-sungguh, ikutin, buka suaranya. Saudaraku, biasakan itu. Biasakan, nyanyi, nyembah. Saudara penuhi, sampai saya dapatkan damai sejahtera Allah. Karena ada hadirat Tuhan. Biasakan berbahasa roh setiap hari. Saudara berbahasa roh kalau bisa. Bahasa roh. Nyanyi dengan bahasa roh. Menyembah dalam bahasa roh. Terus kalau saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, selain doa pujian penyembahan berbahasa roh, usahakan kalau dalam pembicaraan sehari-hari dengan seseorang atau berapa, coba usahakan sering-sering nyebut nama Tuhan. Nyebut nama Tuhan, saudaraku. Coba saudara mulai nyebut atau quote firman Tuhan. Ada kata-kata firman yang saudara ucapkan dalam pembicaraan sehari-hari. Pembicaraan daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan buat. Semakin sering saudara sebut nama Yesus, firman Tuhan dalam setiap perkataan pembicaraan saudara, semakin kuat urapan turun dalam hidup saudara.
Seringkali kita berpikir urapan tuh kalau saya datang ibadah, saya terima begitu. Iya bisa. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pembawa hadirat Tuhan. Kalau kita bisa bawa hadirat, di sini kita selalu Tuhan, kepikiran kita. Di hati kita ada Tuhan. Nah perkataan kita selalu kita mention Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja ketika firman diucapkan. Yang ketiga, saudara, faktor ketiga. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kita harus penuh dengan firman. Yang kedua adalah Roh Kudus. Yang ketiga, saudara harus bergabung dalam keluarga rohani. Saudara harus punya keluarga rohani. Katakan amin. Harus ada keluarga. Kita secara jasmani pun harus ada keluarga. Saudaraku, supaya apa? Keluarga itu yang melindungi, yang memelihara, yang memberkati, yang menguatkan, yang menasehati. Yang saudaraku, keluarga itu seperti kayak benteng. Yang satu lembaga yang Tuhan ciptakan. Itu keluarga. Secara jasmani kita punya keluarga. Tapi secara rohani, Yesus itu lahir di dunia. Dia mati di salib. Tujuannya untuk apa? Bapa ingin ada keluarga. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya dia punya keluarga. Yaitu saudara dan saya, kita jadi keluarga rohani. Tiap hari saya ngajar firman, saya bisa jadi bapak rohani buat saudara, saudara jadi anak. Saudara, ya kan? Saudara punya dalam kita juga menara doa online ini, saya ingin supaya kita gerakan lagi. Mungkin ada saudara di luar kota, mau kita buat satu Zoom meeting kah? Kita buat satu pertemuan kecil untuk kita bisa sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan. Nah, kita melihat di sini kisah Petrus. Petrus, saudara, dia dapat ikan sangat banyak. Saudaraku, kalau dia ambil sendiri semua ikan itu, saya yakin ikan itu gak akan pernah bisa dinikmati. Kenapa? Kapalnya pasti, perahunya kan apa? Tenggelam. Alkitab katakan Petrus panggil sahabat-sahabat nelayannya untuk bantu dia ambil ini ikan. Saudara, berbagi ikannya yang saudara Yesus. Jadi saya melihat bahwa Petrus ini punya para sahabat nelayan, ya kan saudara, yang biasa di mana dia juga suka nolong. Ketika Petrus minta tolong, mereka dengan mudah untuk mau menolong. Jadi pentingnya keluarga rohani, komunitas. Saya sebut kalau kita di sini adalah community of love atau KUL. Saya dorong saudara untuk punya keluarga rohani dalam bentuk KUL, saudara, atau komsel. Kita baca Lukas 5 ayat 6 sampai 7, kita baca sama-sama. 1 2 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dua perahu hampir tenggelam. Kalau ambil sendiri pasti tenggelam. Kita gak akan pernah bisa atasi masalah kita seorang diri. Kita butuh saudara-saudara lain untuk mendoakan kita. Kita butuh saudara-saudara seiman yang lain untuk menguatkan kita. Waktu kita sharing, tiba-tiba keluar nasihat rohani, keluar firman, keluar rema. Saudaraku, satu hari jemaat YouTube ya saudaraku, ya kan, udah keluarga rohani kita ikut KUL lewat Zoom, ya, dipimpin oleh Pak Agus, ya kan. Beliau ini, jemaat ini sedang berdoa, berpikir untuk berobat daripada anaknya. Di mana harus berobat? Ke Belanda kah? Ke Jerman kah? Ke Singapura kah? Ke Australia kah? Kemana ini? Ya kan? Kemana harus pergi? Lalu ya sudah
sudah bicara dengan kami, dengan saya, doa dan lain sebagainya, ya kan? Lalu Pak Agus ini Kuli bilang, ya kan, Tuhan tuh bisa pakai dokter manapun. Mungkin dokter itu bukan dokter yang ternama, tapi dokter itu bisa Tuhan pakai, ya kan, untuk bisa ngobatin. Saudara, tiba-tiba seperti Tuhan tuh bicara di situ. Lalu saudaraku, yang tadinya mau rencana ke dokter yang paling terkenal di dunia yang ada di Belanda, batal, gak jadi. Pergi ke dokter di Singapura. Dokter ini ucapan satu kata yang membuat begitu tenang dan lega, dan minum itu. Ya kan dokter gak ada masalah ini dan lain sebagainya. Dan itu yang, jadi saudaraku, saya mau bicara tentang kita perlu komunitas rohani. Katakan amin. Untuk apa komunitasnya? Untuk kita bisa dapatkan tuntunan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya firman jadi hidup. Katakan amin. Kita butuh firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Katakan amin. 3 hal ini tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa dapatkan tuntunan Tuhan. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Katakan amin. Karena Tuhan tuh kalau Dia mau tolong kita, mau bantu kita, Dia akan kirim orang untuk bantu kita. Yesaya 49 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi kita membutuhkan orang lain. Orang lain pun membutuhkan kita. Jadi kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau Tuhan hendak memberkati saudara, Tuhan akan kirim orang-orang tertentu untuk datang menolong saudara. Ya, oleh karena itu kita butuh keluarga rohani di gereja. Saudara memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Katakan amin saudaraku. Ya, ini. Oleh karena itu saudara coba ambil keputusan. Beribadah secara teratur setiap hari Minggu. Bergabung ke dalam komunitas rohani, keluarga rohani atau kul. Bergabunglah masuk dalam pelayanan. Saudaraku, supaya saudara disitulah terbentuk. Ya, terbentuk. Saya percaya terobosan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Sebelum akhir daripada tahun 2022 ini, saya berdoa bahwa Tuhan menjawab semua doa-doa saudara. Apa yang saudara minta, yang belum Tuhan berikan sebelum akhir tahun 2022 ini, Tuhan akan berikan buat saudara. Berkat Tuhan akan menyertai saudara. Kebaikan, kemurahan menyertai saudara. Mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus aku mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun ini. Tuhan, biarlah Tuhan berbicara. Katakan sepatah kata saja. Tuhan bicara buat kami. Kami butuh firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami mau ambil keputusan. Setiap hari baca Alkitab. Tiap hari mendengarkan pengajaran firman-Mu lewat menara doa online ini. Kami akan catat. Kami akan simpan dalam lubuk hati kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Kau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami jadi orang yang suka berdoa, memuji, menyembah. Dalam setiap pembicaraan-pembicaraan, kami akan menyebut nama Tuhan Yesus. Kami akan menyebut firman-Mu ya Tuhan. Supaya ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Supaya Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kami bisa tertanam di satu gereja, di satu komunitas school. Ya Tuhan, kami bisa melayani di sana. Dan kami bisa dilayani. Kami bisa menolong, kami bisa juga ditolong. Kami bisa membantu dan kami bisa dibantu. Terima kasih banyak Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan ucapan syukur akhir tahun. Biarlah ya Tuhan persembahan mereka akan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini sebagai tanda syukur kami kepadamu yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.